Ini PR besar juga buat advokat nih. Jauh lala tuh. Ya mungkin ada persoalan baru lagi yang bisa dimunculkan, Adek. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menceritakan tentang kehidupan sosial yang ada di kota Bima. Yang dimana ketika ada seorang yang mencuri atau yang melanggar, ketika ada persoalan, lebih baik hukum itu disingkirkan. Kalau masyarakatnya main hakim sendiri, maling sana nanti digebukin warga, hukum itu di mana? Ada lagi? Ya. Ya. Oke. Ya, mungkin tanggapan advokat gimana nih? Iya. Oh ya. Harus rendah. Ya, katanya harus rentetan ini. Oh, iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mulai dengan kata-katanya salah satu para ahli, yaitu Sadi Prahanju kalau nggak salah ya, akal sosial hukum di ITB. Jadi dia mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan Manusia untuk hukum. bukan manusia untuk hukum. Jadi kalau dilihat daripada filosofis ini sangat. Yang kedua itu adalah salah satu pakar studi prinsip namanya Jeremy Bentham itu dengan teorinya utilitarisme itu. Jadi hukum itu harus memberikan kebahagiaan yang sebesar kepada masyarakat itu sendiri. Ketika hukum tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, maka kemudian itu tidak adil katanya. Walaupun orang itu dipenjara harus berlaku adil. Ketika orang itu, tapi kalau dilihat lagi memang dari masa-masa Yunani dan sebagainya, tapi yang lebih kental itu zaman Prancis itu. Karena pada saat itu ada salah satu pemimpin di Prancis itu namanya Napoleon Bonaparte itu. Nah, jadi dia yang sebenarnya kan yang membawa hukum di Belanda itu. Kemudian Belanda mengadopsi itu. Dia mengadopsi, kemudian hukum Belanda yang aslinya hanya dipakai untuk mereka sendiri. Tapi hukum Prancis ini Belanda masuk ke Indonesia, kemudian bawa hukum Prancis. Nah, seolah-olah yang dibawa oleh mereka itu hukum Belanda sendiri, tapi ternyata kan hukum Prancis yang digunakan untuk Indonesia itu. Makanya dulu kan ada pembagian, misalkan Asia Timur, misalkan kemudian orang Cina Eropa kontinental gabung dengan Indonesia, misalkan orang Belanda ketika punya kasus kemudian itu kan hanya untuk Belanda. Artinya sudah ada sekte-sekte yang kemudian yang membedakan di situ. Nah, artinya lebih kepada produk politik mereka itu bagaimana menghabiskan kepentingan alam di Indonesia itu. Artinya dia menggunakan hukum itu untuk kepentingan mereka, untuk meras semua itu. Jadi setelah itu kemudian datang Jepang. Jepang itu kalau nggak salah kan 2 tahun setengah lah kalau nggak salah itu. Nah, jadi hukum Jepang juga bawa hukum sendiri. Tapi hukum Belanda yang masih dipakai sehari ini, persoalannya kan sangat kompleks sekali kalau di Indonesia. Ya, salah satu PR-nya kan tadi itu kalau perda itu sampai hari ini belum ini. Kalau untuk konteks pidana itu memang sudah ada apa istilahnya RUKHP. RUU-KHP. RU-nya itu bahkan informasinya 2019 akan keluar. Tapi hari ini sampai hari itu kita masih menunggu kenapa KUHP itu belum sama sekali dikeluarkan. Nah, apakah di sana itu ada persoalan lain atau memang ada kasus-kasus yang baru yang mereka itu analisis? Nah, sampai hari ini pun masih buram itu KUHP-nya itu. Atau mungkin dari di sana itu masih mencari cara-cara lah gitu.
Itu yang salah satu menjadi PR bagi kita semua yang menjadi salah satu generasi hukum bangsa Indonesia. Kemudian dilihat dari sumbernya, karena tadi juga belum menyinggung masalah misalkan Pancasila sebagai sumber hukumnya, kemudian sampai rekatannya itu sampai perdaya kalau nggak salah itu. Undang Pancasila sumber hukumnya Undang-Undang 45 itu sebagai salah satu undang-undang tertinggi, baru undang-undang, kemudian itu peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian PP ya, PP sampai perda itu salah satu strukturnya itu. Artinya di situ ada sumber hukum yang tertinggi, ada hukum yang tertinggi yang menjadi salah satu asas umumnya, kemudian ada asas khususnya. Nanti dibagi lagi itu asas-asas itu, masing-masing hukum ada asas tersendiri, ya bukan. Artinya tinggal sejauh mana itu kita mengupas hal itu dan itu kemudian direlevankan dengan kasus-kasus yang ada. Cuma menghanya persoalan misalkan di konteks kode etik profesi advokat, misalkan kenotariatan, itu salah satu norma khusus di situ. Nah, mereka juga punya aset tersendiri dan itu hanya berlaku pada konteks profesi kalau nggak salah ibu ya. Tapi hanya saja menjadi persoalan sekarang itu penafsirannya itu masalah hakimunitas. Tapi itu tidak hanya menjadi persoalan di advokat, bagi profesi yang lain pun menjadi persoalan, menjadi bahan pokok yang dikaji. Nah, apakah betul itu tiap kode etik profesi itu sampai diarahkan bahwa hakimunitas itu di luar pengadilan pun berlaku, dan itu kan bisa merambat misalkan di profesi guru, misalkan kedokteran dan sebagainya, kemudian penotariatan, itu menjadi persoalan dan tantangan bagi profesi. Mungkin itu sebagai pengantarnya, nanti bisa kita dalami lagi. Oh ya, terima kasih Saudara Abidin. Nih sarjana muda nih, mungkin satu patah dua patah kata mencurahkan gagasannya untuk kita semua nih. Ya monggo Gus Coy. Apa nih? Rokok dulu Gus. Apa nih yang mau Oh harus dipetak. Bahas skripsi Iya, aja. biar Ya Mika, kita kontekskan dengan dengan skripsinya. Karena wah gak jago. karena apa namanya? Itu masih dari bagian dari catatan hukum juga. Ini yang diangkat oleh Gus Coy ini sangat luar biasa dan juga fenomenal juga nih terkait terkait pelarangan undang-undang ormas itu. Ya mungkin itu, kalaupun nanti mau bahas hal lain juga monggo, yang penting tuntaskan dulu yang ini ya. Monggo Gus Coy. Udah turun lagi nih. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya saya tarik ke urut belakang tadi mengenai telur hukum dan politik ya. Pembahasannya sih sebenarnya sama kita bicara telur sama ayam kan, mana yang duluan. Tapi kalau dalam konteks keyakinan ya itu benar, hukum lebih ada lah karena kita bicara keyakinan ya hukum norma. Tapi dalam konteks negara, saya berpendapat itu semuanya produk politik. Hukum, aturan, bicara semuanya produk politik. Karena dalam konteks negara, politik harus selalu mengisi ruang-ruang yang ya sekiranya perlu diisi lah, karena demi tetap ada dan bertahannya suatu negara. Apa lagi ya?
Ya, lanjut. Langsung ke skripsi saya atau gimana? Ya, monggo. Ya, monggo. Biar lebih tuntas nih masalahnya. Biar sedikit tercerahkan terkait persoalan Perpu Ormas atau peraturan undang-undang tentang ormas nih. Ya, monggo. Ya sebenarnya lahirnya Perpu atau undang-undang itu, negara wajib menetapkan aturan. Lagi tetap pada aturan, negara wajib mengeluarkan produk demi berjalannya negara, mulai dari tatanan masyarakatnya, mengeluarkan perpu itu ya motifnya sih ya ada yang bilang motif politik, itu kemudian sangat diperlukan karena darurat ya. Darurat. Bahasa hukum Islamnya apa ini? Darurat tuh. Ya, gitu sih. Betul maslahat. Ya, mungkin kita kontekskan dengan Perpu itu nanti kemarin. Kalau menurut pandangan Gus Coy ini kan salah satu perlu adanya hadirnya Perpu itu kan salah satunya harus ada kegentingan. Mungkin pandangan Gus Coy dalam kondisi waktu itu adakah poin-poin yang mengarah ke lahir disintegrasi kondisi real di Indonesia berawal mungkin dalam hal ini Perpu itu yang mungkin menjadi undang-undang Pilkada Jakarta awalnya, karena di situ negara tidak hadir lah bahasanya untuk ataupun untuk mengatur terkait ujaran-ujaran ataupun kekeliruan yang terjadi. Hanya statement gubernur pada saat itu menjadi bias penafsiran, menjadi konsumsi publik yang dilempar menjadi wacana yang dipropagandakan oleh pihak HTI. Nah, sebenarnya bukan politik sih, bisa dimanai politik, tapi realnya kan HTI jujur dan terang-terangan mereka secara terbuka bahwa NKRI Pancasila ini tidak sesuai dengan prinsip atau apa yang diperjuangkan mereka, yaitu khalifah yang berprinsip pemberlakuan syariah Islam di bumi manusia, keren ya. Begitu secara historis ya. Saya hanya menceritakan secara historis gimana awal lahirnya Perpu sampai itu menjadi sebuah undang-undang. Ya, kepentingan negara tetap harus diutamakan. Kalau dalam konteks ini hukum, keadilan sangat subjektif, tergantung dari pihak mana yang menganggap itu adil. Nah, saya tetap dalam konteks negara atau masyarakat. Nah, misalnya kenapa hukum dianggap tidak seperti yang diharapkan, ya karena tidak adanya kepastian hukum. Kalau hukum itu benar-benar dijalankan seperti yang sudah teratur dalam konstitusi, ya tidak ada yang namanya tidak adil. Ya hukum begitu harus dijalankan. Ya kalau korupsi, maling ayam kan sebenarnya kita tidak berdebat apa itu keadilan. Kepastian hukumnya yang nggak dijalankan. Ya kalau maling yang maling, hukumnya sudah ada. Nggak perlu ya kayak pengacara atau notaris, mereka hanya mengawal ini hukum sudah berjalan sesuai aturan nggak, sudah sesuai dengan konstitusinya nggak, ya begitu. Ya, prinsip keadilan sebenarnya tidak ada. Keadilan tetap dalam pandangan negara kalau konteksnya hidup berbangsa.
tidak ada keadilan menurut masyarakat, menurut manusia, warga negara, nggak ada. Kewajibannya sebagai warga negara dijalankan. Mau maling ayam malam tetap harus dihukum. Nah, cuma nggak dijalankan kepastian hukum seperti itu. Maka akhirnya lahirlah pro kontra dan semacam. Ya, saya berprinsip atau berpandangan dalam hal ini sederhananya. Ya. Ada lagi Gus Coy? Itu aja dulu. Ya, terima kasih Gus Coy atas pandangannya. Ya, itulah apa namanya? Ya, kalau kita kontekskan dengan penanya hukum yang hidup di masyarakat tadi kan disadari atau tidak kan negara kita, bangsa kita ini kan mengakui beberapa aspek hukum tadi, beberapa ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis tadi. Salah satu yang tidak tertulis itu kan hukum adat, itu hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, itu juga bagian dari, sebenarnya bagian dari hukum, dari kalau diproses di apa namanya, di lingkup hukum ada juga masyarakat adat juga, itu juga bisa juga dijadikan landasan produk hukum. Misalnya kalau menurut aturannya kan itu bisa dijadikan landasan, tinggal misalnya kalau sudah ada ketetapan dari apa namanya, komunitas-komunitas adat tertentu, bisa untuk memperkuatkan itu kan bisa sebagai dilimpahkan atau dikasihkan hasil musyawarah mereka ke apa namanya, pemerintah yang berwajib, itu bisa juga sebagai landasan. Itu mungkin itu menurut pemahaman saya. Ini kita kontekskan lagi di dunia advokat ini nih, yang masih kompleks nih, dengan persoalan-persoalan yang muncul di permukaan ini. Ini ranahnya pengacara ini sangat sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ya, oke. Ya, terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, ya seperti yang dikatakan oleh Fatur itu, ya ketika seseorang itu mengambil ekonomi itu, ya jelas poinnya itu dia telah melakukan pencurian gitu loh. Artinya poin pencurian itu udah masuk. Baik ini mau ngambil ayam, sandal atau apa, itu kan yang penting poinnya sudah masuk. Nah, ini kan terlepas nanti apa namanya hukumannya berapa kan, tetapi kan dia ini yang jelas telah melanggar. Nah, kemudian terkait pendampingan dan sebagainya ya. Nah, memang di dunia hukum juga itu, di pengacara itu kan sekarang kan telah diatur juga bahwa untuk apa namanya, mendapatkan bantuan hukum secara gratis itu kan kita bisa melalui LBH, yang dimana LBH ini kan syaratnya kan kita harus apa namanya, mempunyai SKTM, itu surat keterangan miskin, baru nanti bisa didampingi itu. Nah, terkait hal ini kan tergantung nanti keluarga korban atau enggak keluarga tersangka itu menghubungi atau mendatangi apa namanya, lembaga bantuan untuk mendapatkan pendampingan ataupun upaya hukum untuk mendampingi prosesnya ini, supaya tidak ada kecurangan dan sebagainya di dalam proses untuk mendapatkan keadilan dia ini. Nah, tujuannya kan itu, bagaimana kemudian baik tersangka maupun korban ini kan bisa diadili secara adil itu. Nah, misalnya mencuri ayam, ya nanti kan ya hakim yang berhak untuk menentukan berapa hukumannya itu. Nah, kemudian terkait di Bima, ya perkelahian dan sebagainya itu, yang main hakim sendiri itu ya. Nah, ini kan sebenarnya ya telah melanggar juga main hakim sendiri itu, bahwa kita apa
sudah ketahui bersama bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang dimana semuanya itu telah diatur. Nah, ketika ada orang yang begal ataupun mencuri motor, ya kita akan serahkan dia ini kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya. Tetapi kan di daerah kan kita paham betul bagaimana kemudian kondisi aparat penegak hukum ini kan, kepolisian ini kan sangat lambat sekali dalam menangani ketika terjadi persoalan semacam itu, sehingga ini kan akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga salah satu solusi terbaik itu yang masyarakat harus bertindak sendiri untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, ketika semua perangkat hukum ini berjalan dengan baik, maka ya saya kira keadilan itu akan terwujud. Orang maling ayam akan dapat hukuman segini, kemudian sampai pada tingkat koruptor. Tetapi pada tingkat level-level yang paling atas kan memang kita tidak bisa menghindari bagaimana kemudian pertarungan politik dan sebagainya ini, yang dimana kita ya sudah menjadi keseharian kita melihat bahwa bagaimana kemudian seorang koruptor, seorang pengusaha besar itu ketika terkena kasus itu mereka tetap leluasa, tetap bebas pergi kemana-mana. Kita tahu bahwa Gayus Tambunan dulu itu bagaimana dia mengambil uang pajak sebesar mungkin, tapi dia bebas main ke Bali dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir kemarin kan Mata Najwa melakukan sidak di di lapas itu kan, dia menemukan banyak sekali keanehan-keanehan itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa sibuknya lapas ataupun penegakan hukum kita di negeri ini. Nah, padahal di LP itu kan, lembaga pemasyarakatan itu kan, bagaimana kemudian mereka ini bisa menyesali, bisa menyadari atas perbuatan mereka, tapi kan hal itu hanya dirasakan oleh kalangan-kalangan bawah, seperti yang disampaikan oleh Bung Is tadi itu, bahwa hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, memang itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, tetapi berangkat dari hal itu ya masih banyak harapan kita tidak boleh optimis. Kita berangkat dari kita harus selalu optimis bahwa suatu saat nanti kita bisa memperbaiki hal itu. Nah, kemudian di daerah tadi ya kuncinya di aparat penegak hukum ini. Tetapi kan aparat penegak hukum ini kan tidak bisa bekerja sendiri juga. Ini kan harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memberantas semua persoalan-persoalan yang kriminal. Nah, contoh sederhananya di Jogja ini, kita merasakan betul bagaimana kemudian tatbiknya di Jogja ini. Tatbiknya, misalnya masalah administrasi dan sebagainya itu kan sudah punya aturan sendiri. Misalnya di sini buat KTP itu selesai ya sekitar 3 hari lah selesai. Kalau di daerah itu kan bisa berbulan-bulan, dan itu pun bisa ada dana tambahan lagi itu untuk menyelesaikan itu. Itu kan hal sederhana. Contoh salah satu ya masih bobroknya administrasi di daerah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ya di dunia hukum itu sangat kompleks sekali semua persoalan itu, termasuk hal-hal kecil itu ya kayak semacam tua tadi itu. Nah, tua ini kan sebenarnya saya lebih melihatnya ini sudah masuk di ranah politik ini, bukan lagi sebuah pelanggaran murni yang dimana ini tidak ada kaitannya dengan politik. Nah,
warga negara kan punya hak itu untuk apa namanya merasa aman, merasa nyaman dan sebagainya ini kan. Nah, kemudian ya oke lah tua ini kan sebagai seorang muslim kan ya wajib lah untuk namanya ada dan sebagainya itu. Tetapi di balik itu juga kan kita harus apa namanya mampu menyesuaikan bagaimana kemudian di lingkungan kita ini bahwa kita menyadari negara kita ini kan sangat beragam. Bagaimana kemudian kita mampu memahami antara satu sama lain itu. Yang mungkin itu dulu ya. Oh ya, ada tambahan ini ya. Ya, jadi terkait dengan hakim sendiri. Jadi ketika masyarakat tidak merasa puas dengan keterlambatan pihak yang berwajib, saya rasa istilahnya tindakan yang semacam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan tindakan yang semacam itu akan menambah masalah baru. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang ada kemarin dari desa Tangga, jadi ada warga dari desa apa ya kemarin, Waro, itu kan maling kambing di tangga, ya terus dibakar, dibakar sama massa, itu mengakibatkan Permusuhan. pertempuran antar desa. Jadi saya rasa di situ tidak akan tindakan yang semacam itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Malahan akan menambah yang contohnya seperti itu. Ya seperti yang saya bilang itu memang itu kan tindakan yang salah. Ya. Yang dimana ini kan mereka ini kan tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menghakimi ketika seseorang itu misalnya melakukan kesalahan tadi mengambil kambing itu. Nah, mencuri itu. Mereka kan tidak punya hak di situ, tidak punya wewenang. Yang dimana yang berwenang ini kan kepolisian, nanti diproses berapa hukuman dia itu. Nah, apa namanya sebagai masyarakat yang baiknya mereka kan seharusnya ketika menangkap maling itu dia melaporkan ke polisi untuk segera diproses, harusnya kan begitu, sehingga nanti dinaikkan baru di pengadilan ditetapkan berapa hukumannya. Nah, memang ya di daerah itu ya rata-rata kasus semacam itu, karena memang seperti yang saya bilang tadi itu keterlambatan dari pihak kepolisian, pihak yang berwenang ini untuk menangani sebuah persoalan itu, sehingga masyarakat itu kan tidak merasa puas, karena ini kan secara tidak langsung pembiaran terhadap berbagai macam persoalan pencurian, begal dan sebagainya ini kan. Nah, sehingga ini kan jelas menimbulkan keresahan, kemudian ketidakpuasan dan sebagainya. Dan rata-rata banyak sekali kasus-kasus macam itu terjadi di Bima itu, bagi Sate, di di Belo dan sebagainya, itu banyak kasus-kasus macam itu. Nah, tetapi kan sampai hari ini memang langkah ataupun gerak cepat dari pihak yang berwenang itu untuk menyelesaikan persoalan semacam itu ya masih biasa-biasa saja. Istilahnya itu belum ada langkah yang progres bagaimana kemudian bisa meminimalisir terjadinya persoalan yang akan timbul di kemudian hari. Misalnya perang antar kampung, balas dendam dan sebagainya. Ini akan muncul ketika pihak yang berwenang ini tidak tanggap gitu. Ya, Dan apa lagi? kalau kita kontekskan di Yogyakarta mungkin gimana tanggapannya kasus-kasus yang terjadi di Yogyakarta ini, kasus-kasus hukum ini. Ya, mungkin gimana pandangannya? Ya, kalau saya sih memang begini, makanya memaknai suatu aturan, satu hukum itu untuk secara komprehensif menyeluruh itu memang akan sangat sulit.
karena memang banyak faktornya. Ketika berbicara main hakim sendiri itu pun, kalau saya juga tidak bisa menyalahkan seutuhnya, karena juga hal yang terkait seperti yang disampaikan Bang Rizal tadi juga itu menjadi pertimbangan khusus, di mana kemudian instrumen penegakan hukum itu bisa dikatakan tidak berjalan, bisa juga dikatakan berjalan namun bertentangan dengan masyarakat, karena itu berkaitan dengan pola pikir. Nah, ketika kemudian tadi ada satu cerita maling sendal, maling apa saja yang sifatnya kecil-kecil, kalau secara materialnya kan jelas unsurnya masuk ke dalam Rizal kan, pengacara poinnya ada, maka itu sudah bisa ditetapkan sebagai satu tindak pidana pencurian dan itu tidak bisa dinafikan. Namun tidak serta-merta juga di dalam menafsir hukum itu harus seperti itu, karena ada faktor lain, bukan saja secara normatif yuridisnya namun juga secara unsur sosiologisnya, historinya juga harus menjadi pertimbangan khusus. Jadi tidak hanya kemudian ini melanggar aturan sekian, namun yang saat ini terjadi adalah penerapannya demikian. Sedangkan untuk proses membuat hukum sendiri itu tidak serta-merta kemudian hanya dilegalkan ketika kemudian masuk di dalam ranah politik, sebenarnya masuk di legislatifnya maupun di yudikatifnya. Namun awal proses pembuatannya itu kan secara empiris, ada penelitiannya, ada kemudian observasinya seperti apa pola masyarakat, bagaimana hukum itu ketika diterapkan di Papua, apakah diterapkan di Aceh itu komparasinya akan sama atau malah menjadi sesuatu hal yang kontradiksi. Nah, ditarik lagi terkait dengan misalnya kita membahas masalah main hakim sendiri itu tadi, ada sisi positifnya juga, tidak kemudian itu negatif, karena mengingat masyarakat itu sendiri, yaitu tadi kalau yang disampaikan Mas Viko tadi, hukum itu kan ada ketika di situ ada satu masyarakat. Jadi hukum itu tidak kemudian masyarakat membuat peraturan yang tidak yang dibukukan, tidak harus seperti itu, namun menjadi kebiasaan di dalam masyarakat itu nanti pun akan menjadi satu produk hukum. Nah, itu sisi positifnya ketika main hakim sendiri itu ya akan membuat efek jera untuk pelaku-pelaku yang ingin melakukan tindak pidana yang sama ataupun yang berbeda, namun hal yang dilakukan adalah terkait dengan tindak pidananya. Ini akan berdampak juga. Jadi ada efek jerahnya. Namun sebagai kerangka berpikir kita sebagai mahasiswa tentunya tidak mengarah pada itu, karena kita tentunya akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, karena semua kan sudah diatur secara rigid dan detail dan itu tersebut di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, ketika kemudian kita berbicara keadilan seperti yang mungkin disampaikan oleh Bung Is tadi dan teman-teman yang lainnya pun, ya memang sulit keadilan itu untuk dicapai, karena di dalam istilahnya pun asas itu juga menyebut apa itu istilahnya summum ius summa iniura, ya iniuria itu. Jadi keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan itu sendiri. Contohnya, misalnya main hakim sendiri, menurut masyarakat ini sudah adil menurut mereka, tapi ketika dampaknya ternyata akan jadi pertempuran antar desa. Ini kan desa yang tadi orang yang tadi dibakar, yang dari desa satu tadi kan tidak terima, menganggap bahwa ini adalah sebuah ketidakadilan. Ya sudah, diserang saja. Nah, kemudian nanti yang lainnya pun akan melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dan ketika itu terus, maka ketidakadilanlah yang akan ditemukan. Jadi bukan keadilan, makanya sulit di dalam konteks hukum itu kita mencari yang namanya keadilan. Nah, hanya kita berupaya bagaimana kemudian hukum itu tadi bisa membuat bahagia semua orang. Namun memang pada prakteknya ketika sudah masuk di dalam ranah itu, maka yang berlaku tetap siapa yang kuat, dia yang menang. Itu berlaku di setiap wilayah, tidak hanya kemudian di Bima, di Jogja pun demikian.
seberapa kekuatan orang miskin yang tidak punya uang untuk membela dirinya sekalipun dia itu adalah sebagai orang yang benar. Yaitu bisa dicek ke kemampuan seorang lawyer pun, bukan merendahkan lawyer. Kemampuan seorang lawyer pun ketika kemudian membantu melalui mekanisme lembaga bantuan hukum itu pun itu ya terbatas. Karena untuk melakukan proses-proses dan lain sebagainya itu butuh anggaran. Dan negara juga tidak menjamin sepenuhnya untuk kemudian memberikan ganti rugi. Paling sekitar berapa? 5 juta mungkin ya? 5 juta. 5 juta. 5 juta pun mungkin per kasus itu tidak bisa menyelesaikan secara utuh. Iya. Nah, di sini akhirnya bertentangan lagi. Apa ya kemudian lawyer itu mau tombok, bahasanya kan gitu, mau rugi. Pastinya mereka tidak mau rugi. Nah, makanya ini akhirnya antara satu dengan yang lain itu saling terpaut dan saling bertolak belakang juga di sisi yang lain. Pada akhirnya ya saya kembalikan, keadilan itu adalah ketidakadilan itu sendiri. Jadi kalau semakin kita mencari nggak akan ketemu. Nah, jadi kalau terkait dengan tertib administrasi, kalau di Yogyakarta sendiri sudah sangat baik ketimbang kita melihat dari provinsi-provinsi yang mungkin memang sudah terjamah oleh hukum, namun penerapannya kurang. Karena apa? Hukum itu bisa terwujud dengan sesuai apa yang diharapkan. Itu ketika pola berpikir masyarakat ini sudah berubah, dan pola berpikir masyarakat itu berubah itu diawali ya khususnya dengan kita yang seperti ini, menyadarkan masyarakat itu hal yang paling berat daripada jenengan membacakan suatu aturan ataupun undang-undang. Di dalam pembuatan undang-undang itu apa akan dilakukan sosialisasi sampai di di tingkatan yang paling bawah sampai desa-desa terpencil? Tidak sampai ke sana. Tapi aturan itu sudah ada di pusat. Nah, yang bisa menyampaikan informasi ini, yang bisa menyadarkan tentang bagaimana pola berpikir yang baik. Karena kan kembali lagi kita ini kan manusia. Jadi manusia itu kan dibekali akal dan pikiran. Jadi posisinya kalau dilihat secara organ tubuh kita itu, akal atau otak kita kan ada di atas, batin kita hati kita kan ada di bawah. Untuk sebelumnya kita keluar di dalam kita berpikir kemudian kita ucapkan, itu pertentangan itu digodoknya di sini, digodoknya itu bukan di sini. Nah, maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan hukum itu berawal tadi mungkin disebutkan sama tadi bro siapa? Mas Abid dari Prancis dan lain sebagainya. Memang sebenarnya dibawa oleh Belanda pun ke sini sudah banyak hukum aturan yang mereka khususnya dari Netherlands itu yang sudah dikodifikasi. Yang sampai di sini pun sudah banyak juga aturan-aturan yang dikodifikasi. Walaupun ada beberapa peraturan misalnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu juga banyak yang belum dikodifikasi. Seperti misal pun kaitannya dengan kemanusiaan, misalnya hak asasi manusia, peraturan yang diatur oleh PBB sendiri ketika masuk di Indonesia itu pun banyak yang belum dikodifikasi. Akhirnya bertentangan dengan kepribadian dan perilaku secara umum yang menjadi hukum, di mana hukum adat itu berlaku di dalam masyarakat. Nah, maka dari itu solusinya yang paling sederhana menurut saya peran serta kita ini, karena kan generasi itu kalau saya klasifikasi ada 3. Satu generasi yang memang mereka ini masih anak-anak, mereka belum paham untuk berpikir seperti ini. Kemudian ada 2 generasi di atasnya lagi, generasi yang seperti kita ini, yang memang sudah mampu untuk berpikir dan melakukan sosialisasi maupun melakukan pendekatan secara emosional pada masyarakat. Nah, di atasnya lagi generasi yang sudah tua-tua. Generasi yang sudah tua-tua ini mereka hanya mengambil hukum dari apa yang sudah menjadi kebiasaan selama mereka hidup pada waktu muda. Nah, ini akan bisa dipotong oleh generasi yang seperti kita ini. Kitalah yang kemudian memberikan masukan kepada masyarakat, walaupun saya yakin masukan itu tidak akan mudah diterima. Karena sekali lagi di level yang ketiga ini tadi mereka sudah punya hukum menurut mereka sendiri. Jadi rasio yang kita berikan, kita paparkan kepada mereka itu akan bertolak belakang.
Namun yakinlah ketika kemudian kita secara terus-menerus, secara kontinu kita memberikan pandangan maupun kita memberikan satu ilmu, itu pasti akan kikis lah. Ketika itu pun melihat bagaimana batu itu bisa juga hancur dengan tetesan air. Namun tetesan air yang mana? Nah, tetesan air yang secara terus-menerus. Maka dari itu tidak perlu untuk kemudian kita berkecil hati melihat kondisi di masyarakat yang demikian. Yang penting upaya kita ada. Kalau upaya kita nggak ada, maka jangan berharap kemudian hukum itu bisa berlaku seperti apa yang kemudian kita pelajari. Yang kita pelajari ini hanya sebatas teori saja. Prosentasenya berapa? Tidak lebih dari 25%. 75%-nya itu adalah bagaimana sampean bisa menyadarkan masyarakat untuk merubah pola perilaku dan merubah pola kebiasaan yang kalau kita sebagai orang Islam ya dari zaman jahiliyah kemudian kepada zamannya Rasulullah misalnya seperti itu. Nah, jadi itu, maka karena pendekatannya itu sendiri tidak harus teman-teman kemudian istilahnya melulu dengan textbook ataupun secara kontekstual. Banyak hal yang bisa kemudian kita lakukan pendekatan kepada masyarakat. Misalnya seperti kita orang-orang Islam ini, kita bisa menceritakan bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana kemudian cara penegakan hukum Khulafaur Rasyidin, bagaimana para khalifah-khalifah itu memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya betul-betul dengan pertimbangan yang tidak hanya secara normatif yuridis saja, namun secara aspek sosiologisnya, secara aspek sosial historinya dipertimbangkan semua. Di antara contohnya adalah seperti ketika terjadi pencurian di zaman Khalifah Sayyidina Umar, di mana di situ ada orang yang tertangkap tangan mencuri dan dibawalah pencuri ini oleh pemilik barang tersebut kepada Sayyidina Umar. Dan pada saat ditanya, ya dia mengakui bahwa dia memang mencuri. Namun ketika ditanya latar belakang mengapa kemudian dia mencuri, akhirnya diceritakan bahwa memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dia tidak melakukan pencurian. Dia tidak punya uang, dia lemah, dan dia tidak ada yang menolong. Pada akhirnya hukum yang diberikan itu, ini kalau kita kembalikan kepada hukum kita mungkin ya jelas itu sudah salah. Tapi ketika dikembalikan, yang dipersalahkan dan yang malah kemudian mendapat sanksi itu adalah orang yang membawa tadi, orang yang barangnya dicuri. Kenapa demikian? Karena orang yang barangnya dicuri tadi adalah orang yang ekonominya lebih berkecukupan daripada yang mencuri. Artinya tanggung jawab dia lebih besar ketugasannya untuk bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau saya kembalikan, menariknya untuk berbicara hukum itu kita bisa melihat dari semua aspek. Jadi tidak hanya kemudian kita melihat bagaimana teori yang kita dapatkan hanya dalam buku yang kita baca sehari-hari. Ketika itu yang diterapkan, maka sampai akan berbenturan dengan banyak hal di masyarakat. Karena sekali lagi masyarakat itu sudah punya hukumnya sendiri. Ketika sampean misalnya di dalam wilayah yang itu main hakim sendiri, sampean sampaikan di situ, main hakim sendiri itu bertolak belakang dengan aturan hukum. Alasannya apa? Itu tidak diatur di dalam aturan. Itu melanggar hak asasi manusia. Mereka punya argumen sendiri. Oh nggak bisa. Itu sudah cara yang paling tepat. Kalau nggak dihakim, masa nggak ikut menghakimi, tidak akan memberikan efek jerah. Dan kami pun sudah tidak percaya dengan instrumen hukum yang ada, kepolisian, hansip, linmas, dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat. Nah makanya sekali lagi bagaimana kemudian ini semua bisa selaras, paling tidak menuju perbaikan, ada perubahannya, jadi pembaharuan di dalamnya. Itu bagaimana kita sekali lagi bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau kita hanya terus kemudian mengkaji ilmu tanpa kita bersosialisasi dengan masyarakat, melakukan pendekatan dengan masyarakat, maka selamanya penerapan hukum itu yang berlaku adalah hukum rimba. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, kalau di Yogyakarta tentunya sudah, ya sekali lagi tadi yang saya sampaikan, sudah cukup baik untuk penerapan hukum ya, walaupun
ada beberapa sisi yang kemudian ini juga masih belum kejangkau, karena ya apa ya istilahnya, kalau kita orang Islam itu saya kembalikannya adalah ini sunatullah. Kalau semisal kemudian di dalam kehidupan roda kehidupan kita ini semua orang itu baik, semua orang itu menjadi pahlawan, tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, maka ini tidak ada check and balance-nya. Putarnya bumi ini kemana akhirnya, kan gitu. Berarti sudah stuck. Kalau sudah seperti itu ya berarti sudah kiamat. Makanya tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian kita berlebih-lebih. Wah, kok masih banyak ya ketimpangan sosial, kok masih banyak ya pelanggaran hukum. Ya itulah satu realitas di mana kemudian kita dituntut untuk mampu mengembalikan fungsi sosial itu secara tanggung jawab yang utuh. Jadi kalau saya begitu. Nah, mungkin itu ya Bel ya. Oh ya, Gambarannya. sangat mantap nih. Ya mungkin kita kontekskan lagi dengan isu yang berkembang akhir-akhir ini. Ada isu ingin menghapus pelajaran agama di sekolah. Ya kalau kita konteskan dengan nilai, ya benar. Berita dari mana? Bahaya nih. Itu udah statement salah satu menteri yang membidangi itu. Apakah itu kalau kita kontekskan dengan hukum ini ya, kita kontekskan dengan hukum yang kita bahas ini, Perjelas dulu Ini kontroversi nih. Situsnya beneran nggak? coba lihat aja di berita udah viral tuh. Ya, Anggaplah gini, kita sudah mengatakan bahwa ini statement dari Menteri Pendidikan. Ya. Bila mana saja misalnya, Ya. bila mana. Jadi Contohnya kita bila mana. tidak menautkan ini terkait dengan statement dari Menteri Pendidikan. Ya. Apabila saja. Jadi ini hanya bagian dari bahan diskusi kita. Kalau misalnya pendidikan agama itu dihilangkan. Nah, ketika pendidikan agama itu dihilangkan, maka ya tadi sampean kalau misalnya kapan-kapan senggang gitu main ke Mahkamah Konstitusi, ada berapa ribu aturan yang kemudian dianulir, ada berapa ratus undang-undang yang akhirnya juga dianulir karena bertentangan dengan konstitusi dasar negara kita. Nah, kalau misalnya dikontekskan dengan bagaimana jika ada ada aturan yang kemudian tadi menghapus Pendidikan agama ya, di sekolah. di sekolah. Nah, kalau saya pribadi ya, saya tidak sepakat, karena ya sekali lagi sampean bisa tanya mungkin kalau punya teman yang biasa melakukan riset terkait dengan dunia pendidikan, berbanding lurus enggak kemampuan intelektualitas kalangan muda khususnya itu dengan adab yang mereka miliki ataupun etika yang mereka miliki. Sampean saya yakinkan bahwa sampean akan menemukan bahwasannya kemampuan intelektual generasi muda Indonesia khususnya itu cukup signifikan secara umum. Namun ini tidak berbanding lurus dengan etikanya. Ini yang terjadi. Nah, itu kan bisa dilihat bagaimana saat ini misalnya banyak guru yang mengeluh muridnya dengan gurunya sudah seperti temannya, bahkan lebih rendah dari temannya. Karena guru itu dibenci di sekolah. Wah, gurunya datang, bahasanya wes nggak enak-enak wes. Wah, gurunya datang, wah sudah. Nah, ini maka dari itu saya pendidikan agama ini sangat penting. Apalagi kemudian kita ini kan negara yang memiliki dasar di mana agama menjadi patokan utamanya di dalam kita baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Itu pun di dalam dunia formal pendidikan itu masih kurang. Karena sampean bisa lihat cek masuk sekolah itu jam 7 sampai jam berapa? 15. Sampai jam 3. Pulang. Pulangnya jam 3 ya. Ada berapa pendidikan agama dalam 1 minggu? Kira-kira saja. Saya nggak begitu paham ya. 1 kali. 1 sampai 2 kali ya. Sisanya pendidikan apa? Umum. Iya nggak? Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa riset tadi ditemukan bahwasannya kemampuan intelektual generasi muda
itu bagus, namun tidak berbanding lurus dengan etikanya. Inilah fungsi dari agama itu kan mengatur di situ, asas-asasnya di situ, norma-norma kaidah hukum agamanya juga mengatur tentang bagaimana etika, bagaimana adab, bagaimana berperilaku. Nah, sedangkan ilmu yang formil ini hanya mengantarkan kita untuk mencapai kepuasan intelektual. Jadi di dalam berdialektik, di dalam kita berdiskusi, itu akan tercapai di situ. Namun kita tidak akan mampu mengolah keimanan kita. Karena ketika sudah mampu mengolah keimanan itu, maka etik, moral itu akhirnya wah, moga Pak. Pak salah tentang penghapusan. Nah, itu nanti akan berjalan seiring. Jadi kalau saya sih mata kuliah agama, mata pelajaran agama di sekolah. Nah, saya nggak setuju Ya. Nggak setuju. Ya makanya itu kalau kita konteskan dengan kondisi hukum dewasa ini kan, dengan adanya pelajaran agama saja sudah sangat minim etika kita dalam bersosial ini. Apalagi kalau kita kontekskan kalau benar-benar terjadi penghapusan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, itu akan semakin kering meronta lagi suasana hukum dewasa ini. Ya sudah. Kalau itu sebenarnya menterinya suruh Pancasila sampai Pancasila dulu, suruh belajar Pancasila. Ya makanya dulu. tadi siang itu saya sebelumnya sebenarnya saya belum paham tentang isu penghapusan mata pelajaran agama itu. Tadi siang itu saya di inbox sama mantan rektor UNY itu, siapa mantan rektor UNY itu? Mantan rektor UNY. Orang NU itu ya? Ya, yang orang NU itu. Ya, dia membawa isu itu. Ya, yang pada intinya sangat menyayangkan kalau seandainya nanti itu terjadi penghapusan mata pelajaran agama itu. Kalau apalagi dengan kondisi kesadaran hukum kita yang sangat minim di tataran masyarakat itu, kalau ditambah lagi penghapusan mata pelajaran agama itu, ya akan makin merajalela persoalan-persoalan tindak asusila dan lain sebagainya di tataran siswa khususnya. Apalagi sekarang aja sudah banyak berseliweran kasus-kasus asusila itu yang terjadi di tataran sekolah bahkan di umum itu. Kalau ditambah lagi penghapusan agama itu, mata pelajaran agama itu sudah sangat meronta, sangat kering meronta itu. Nanti kurus-kurus semua kena narkoba maksudnya. Ya. Ya mungkin ada tanggapan Ustadz yang baru datang nih. Kiai Warsis. Ini bagaimana? Kiai Warsis nih. Ini beritanya di EDN Times ini. Apa beritanya? Sudah sangat viral di media itu. Ini kan ya belum terlalu viral. Gimana kata-katanya gimana katanya? Nah, sudah cukup viral juga sih. Ya, ini cukup kan viral, berkaitan ya. dengan masih pendidikan 5 hari itu. 5 hari yang diterapkan itu. Bahwa Ya, lanjutan sekolah dari ini itu. kan pendidikan agama itu tidak hanya sekedar di dalam ruangan, tetapi ini bisa diberlakukan juga misalnya di masjid, di musola, di madrasah. Nah, ini yang dikatakan ini. Ini juga masuk tuh nih, bro. Ya maksudnya intinya dari poin penting yang ingin Tapi Termuat belum ada sepakat tuh katanya, masih pro dan kontra. ya masih pro dan kontra. Iya. Ya memang begini, produk-produk itu kan kaitannya dengan lembaga-lembaga kementerian dan lain sebagainya. Memang ada hal lain yang juga harus kita perhatikan. Tidak hanya kemudian kita melihat dari isu yang terlontar. Jadi seperti ada kesan memang beberapa para menteri-menteri itu untuk berlomba membuat satu kebijakan, dan sekarang itu sedang tren sesuatu yang kontroversial itu bisa menaikkan ratingnya. Sekarang itu sedang in yang seperti itu. Apa kita mau melakukan begitu juga? Bisa. Kayak cadar ya.
Jadi Ratingnya naik. itu sesuatu yang sedang in sekarang. Jadi langsung hashtagnya ratingnya naik. Nah, makanya ketika banyak politisi-politisi yang melakukan, saya tidak akan menyebut siapa nama orang-orang tersebut, melakukan hal-hal yang kontroversi itu, sebenarnya tujuan dia, sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Namun bagaimana masyarakat itu bisa melihat dia, bagaimana media itu bisa mengarah pada dia, maka dia akan melakukan satu manuver yang itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang lain. Nah ini misalnya kalau di dalam dunia TikTok itu kita bisa lihat kayak si Bowo misalnya, si Nurani itu kan kayak piye, Nurani itu piye gitu. Cuma dengan kemampuannya dia melakukan hal-hal yang kontroversial, akhirnya orang itu naik ratingnya, ketika sampai di level itu, ini kan akhirnya dilirik, dilirik oleh para pengusaha dan lain sebagainya. Kalau si Nurani ini bahasanya sudah dipandang ratingnya bagus, followernya banyak. Padahal yang dilakukan bukan hal yang biasa, hal-hal yang tidak biasa. Anggaplah mimi peri misalnya. Yang dilakukan mimi peri itu apa? Hal-hal yang nggak biasa. Bahkan Jamil pun sudah terpesona dengan mimi peri. Cuman mimi perinya nggak mau juga sama Jamil. Nah, akhirnya banyak yang endorse, kan gitu endorse di situ. Kemudian, nah inilah yang sedang in saat ini adalah hal-hal yang demikian. Namun kita sebagai generasi muda, intelektual muda, tidak bisa hanya kemudian berdiam diri. Paling tidak kita sumbangsih pikiran, ngobrol ataupun ya sekedar diskusi ringan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Walaupun tidak bisa menyelesaikan secara utuh, tidak bisa menyelesaikan secara langsung, tapi kita bisa memberi pemahaman kepada masyarakat. Kuncinya di situ saja. Kita memulai dulu dari hal-hal yang paling sederhana, yang paling kecil, dan yang paling dekat dengan kita. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka untuk melakukan hal yang lebih besar itu insya Allah akan secara sendirinya jenengan akan istilahnya ini jenengan akan mendapatkan hasilnya lah. Tapi bila mana itu tidak dilakukan, sekeras apapun kita berbicara di luar, ketika orang itu sudah tahu kartu stuf kita ataupun kartu as kita, lo itu di luar kok bisa jadi orang baik sekali, sedangkan di dalam, di lingkungannya dia tidak diakui. Nah ini akan menjadi satu hal yang pada akhirnya, oh berarti omongannya bohong. Seperti itu. Nah, mungkin Apa informasi 2017? Ya, mantap. Ya sebenarnya terkait hal ini ya saya kira itu ini hanya sebagai ya acuan politik aja, maksudnya bagaimana kemudian melempar isu di di pesta tahun 2019 ini, karena saya lihat ya kita tahu lah bagaimana kemudian populasi pondok yang ada di Indonesia ini, dan mayoritasnya ya masyarakat Muslim. Sangat tidak mungkin ketika hal itu akan diterapkan. Cuman di situ kan dikatakan ada pembagian bagi yang mau belajar agama di dalam maupun di luar kelas itu ya silakan saja, nanti akan disesuaikan. Tetapi belum ada pernyataan yang jelas bahwa itu akan dihapus. ya gimana Kiai Warsis, bola kau copot aja saya. Ya, monggo Kiai Warsis. Pokoknya coblos nomor 1. PKB. Repot. Nomor urutnya berapa? Nomor 8 ya. Itu nomor pengganti nomor 0. Tanpa putus itu nomor 8. Dua kali kosong. Tapi benar setuju dengan Pak Ketua tadi. Iya lah, kan setuju coret. Dengan ide untuk melambungkan kita gitu ya. Jadi contoh kita buat isu Sultan diganti. Live ini, bahaya ini live ini. Ya kita makanya melakukan hal-hal yang bersifat kontroversial itu, Ya benar itu. kita harus mengukur diri kita juga, mampu tidak kita untuk mengklarifikasi itu. Karena ketika kita tidak mampu untuk melakukan klarifikasi, maka dampaknya adalah ya sudah, kita tidak malah bisa Bunuh dibunuh diri lah ya. selamanya. Seperti itu. Benar, kayak satu contoh
sekarang kan pemilihan rektor melalui Menteri Agama gitu kan. Itu perlu kita gaungkan terus itu. Kita nggak bagus begitu, nggak demokratis gitu. Kita kenal nanti di kampus itu. Ya, boleh juga. Keluarkan statement biar nanti jadi viral ini. Ya, monggo. Viral itu. Tapi jangan di-share ya Pak Yudian nanti ya. Ini live ini. Boleh. Oh, Pak, sorry, Pak. Ya mungkin ini kan kita bahas terkait persoalan hukum. Ya kali aja bisa sedikit menginformasikan kondisi-kondisi hukum yang terjadi di wilayah bagian Jawa Timuran itulah. Ya, monggo. Di Madura. Memang penegakan hukum ini soalnya santri yang mengukur ustadz kan di Madura gitu ya. Makanya coba ini gimana Yang cadar pandangannya itu, yang cadar seperti yang viral itu. dalam pandangan perspektif hukum, kemudian Mau pindah sama Santang Lab ini, takut terkenal. Langsung aja. Nah, boleh juga ini. Ya, monggo. Gimana? Yang mana itu Mas? Ya mau lihat Yang cadar santri yang dikasih senjata-senjataan itu. ya boleh. Itulah sebagian seni, jadi kita nggak perlu ditanggapi. Bagian dari seni. Nah, karnaval itu kan merupakan seni ya, bukan begitu kan, pemirsa? Wah, ISIS. Apakah itu bentuk dukungan terhadap ISIS itu atau gimana nih? Pembekalan awal. Pembekalan awal untuk melakukan terorisme gitu ya. Bisa jadi. Waduh, parah ini. Bisa jadi itu, bisa jadi. Hilang Bisa jadi. Ini live ini nanti dilihat sama warga Jogja nih. Lihat sama ISIS. Oh, ini anggota saya di satu. Didukung oleh partai lain nanti ya. Atau kondisi sosial hukum masyarakat di Jawa Timur lah. Kalau di Jawa Timur itu memang penegakan hukum Riko tadi pula. terutama apa ya, di Indonesia ya saat ini itu memang perlu lah, kayak orang-orang kayak Rezal ini kan masih luar biasa idealismenya terhadap dia kan aktif di advokat APSI yang luar biasa memperjuangkan hukum-hukum di Jogja ini. Makanya itu menurut saya memang yang terpenting kalau ingin ekonomi bagus, pendidikan bagus, maka tegakkan hukum yang baik, keadilan yang baik menurut saya. Maka saya bukan fokus dalam rangka sosialisasi ganti presiden atau tidak. Hati-hati habis ini coblos nomor 8. Nah, tapi yang terpenting PKB itu harus kuat, terutama biar memperjuangkan kaum milenial seperti di kanan kiri ini kan luar biasa ini. Nah, itu terutama ini kan jurusan bukunya pada hukum semua ini. Lihat Ini pembahasan tentang hukum ini. Oh, luar biasa ya. Walaupun jurusan saintek jangan-jangan. Nah, itu penegakan hukum itu. Biar yang kasus di pernah kejadian kan yang orang Madura yang di Jakarta yang kena begal itu. Ya. Gimana? Itu kan udah tersangka itu. Alhamdulillah karena masih ada keadilan kan. Sekarang yang isu terbaru itu kan yang masalah minta pengeras suara di adzan di ini kan. Iya. Tadi Tadi ada sempat cajer dibahas gitu ya? juga. Nah, itu bagi saya yang pernah kuliah di Fakultas Hukum, karena itu sudah jadi keputusan pengadilan, ya kita tetap harus hormati. Bukan begitu Mas Reza? Iya. Karena sudah jadi keputusan pengadilan, maka itu harus diikuti oleh seluruh masyarakat, baik itu yang pro atau kontra. Tapi bagi korban yang semisal dia memang tidak terima, ya upaya banding, tidak perlu melakukan upaya-upaya penekanan terhadap baik itu terhadap pemerintah, minta dukungan ini itu langkah bijaknya. Karena ketika pengadilan sudah ketok palu, ya sudah kita ikuti, walaupun itu memang tidak adil buat kita. Ya, tapi adil berkaitan. Gimana? Maka coblos nomor 8. Terima kasih. Atau kita kontekskan dengan persoalan hukum yang terjadi di Kota Yogyakarta sejauh pantauan Oh ya, Kang Warsis ya di Jogja ini. selama di Jogja ini gimana? Ini saya kebetulan aktif di Alfamoro ya. Oh ya, itu mantan beliau. Mantap mana? Coba tuh semuanya. Ya. Jangan dulu. Kok pas giliran saya ngomong berhenti. Ini live Itu. Ya, live di Metro TV nih. Bu, ini kalau live penting loh yang saya sampaikan. Iya, makanya. Itu ini terkait dengan kasus bantuan rumah
bagi pengamen itu Pengamen ya. itu kan dari salah satu dinas dan kementerian, salah satu kementerian sudah didapatkan ini rumah itu belum bisa ditempati atau tidak boleh ditempati. Itu yang sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman advokat Aldomoro. Jadi Apa Pak? Sejauh ini apa alasan kenapa tidak? alasannya karena tidak layak ditempati. Tapi bagi kami setelah kami tinjau di lapangan ternyata itu sebetulnya hanya alibi gitu ya. Dan ada usut ternyata memang banyak yang ingin memiliki rumah itu. Jadi gelandangan itu belum dapat apa-apa, hanya janji-janji manis itu. Itu yang lagi ditangani Aldomoro itu. Oh gini. Apa harapannya Kang Marsis Ya agar menurut bisa saya selesai ini? karena itu memang sudah menjadi keputusan kementerian terkait, dinas provinsi terkait, maka ya itu selainnya dibagikan ke yang berhak. Apalagi sudah ada keputusan dan sebagainya. Persoalan itu nggak bisa ditempati itu bukan urusan lain, udah urusan lain ya. Tinggal karena kan orang gelandangan itu akhirnya jadi gelandangan lagi karena rumahnya nggak ditempati. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan banyak-banyak. Terakhir closing statementnya coblos nomor Ya. apa? Closing statement. Dapil 1 coblos nomor 1 Mas Rahmat ya. Dapil 2 coblos nomor berapa itu? 3. Nomor 1 Nomor 1. Pak Zainuddin. Ini nomor 3 ini coblos nomor 3. Nomor 1. Wah, sorry. Bisa dicoret. Bisa dicoret nanti ini dilaporkan korupsi nanti ini sama ketua ini. Coblos nomor 1. Dapil 3 siapa dapil 3? Aku. Saya punya teman itu, insya Allah ada nanti katanya 400 suara ini. Oh. Dan untuk dapil 5 doanya sajalah yang terbaik buat PKP. Nomor 8 dan disuruh coblos. Nomor 8 otomatis. Jos ya. Itu penghulunya